begitu mudah lolos? Jadi sebetulnya ya bukan dia mudah lolos ya. Ya karena dia kan sudah berangkat jauh sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka. Jadi waktu dia berangkat kan nggak ada apa-apa. Jadi waktu masuk Singapura dia juga aman-aman saja kan. Nah nggak tahunya kita begitu lihat web Singapura bahwa dia mengatakan bahwa dia sudah tidak berada lagi di Singapura. Jadi berarti dia artinya waktu masuk dan keluar dalam sebagai seorang ya mungkin turis atau pendatang yang tidak ada apa-apanya gitu. Jadi keluar masuk juga, jadi pasti nggak ada apa-apa. Boleh-boleh saja gitu kan. Lalu seberapa efektif sebenarnya sejak dimasukkan dalam daftar Interpol ini, seberapa mungkin peluangnya untuk bisa menangkap Nazarudin pula? Nah itu kan baru masuk jadi red notice setelah ada instruksi dari Presiden. Nah ini saya juga lihat bagus, mengapa diinstruksikan langsung ke Kapolri. Karena Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu adalah Kepala Interpolnya Indonesia. Jadi kalau udah masuk red notice Interpol berarti masuk di jaringan di 180 negara, 188 negara anggota Interpol. Dan itu dia masuk kemana pun negara Interpol akan terdetek. Namun kan jangan salah juga bahwa daftar pencarian orang internasional ini kan jumlahnya ribuan. Bukan hanya dari Indonesia saja, bukan juga dari Amerika, dari Nigeria, dari Thailand, dari Singapura. Lalu bagaimana kemudian Interpol menetapkan skala prioritas? Dari mana yang seharusnya ditangkap terlebih dahulu kalau memang daftarnya ribuan panjangnya? Nah, untuk kita, ini sebenarnya kita ada keuntungan. Kita ada yang namanya Regional Interpol, itu adalah untuk Asia. Jadi sehingga sebetulnya itu sangat mudah karena Regional Interpol ini berada di Bangkok. Nah, kemudian kita juga punya Asianapol lagi. Jadi sebetulnya kita punya berlapis-lapis sebetulnya. Jadi kalau ini dengan satu kerjasama yang baik, kalau saya boleh menyebutkan lebih konkret, personal contact antar kepolisian, anggota-anggota kepolisian di level paparan. Karena kalau di level atas sih oke, ya akan saya bantu gitu kan. Tapi kan orang itu kan masuk kan yang ngurusin kan mungkin kopral, sersan gitu ya. Jadi tanpa adanya personal kontak langsung dengan aparat penegak hukum setempat akan lebih sulit begitu untuk mendeteksi di mana keberadaan dari Nazarudin begitu misalnya. Ya, karena Nunun pun misalnya sudah masuk dalam daftar Interpol sampai sekarang belum juga bisa ditangkap. Nggak, jadi itu bukan soal sulit dan tidaknya. Jadi karena kalau orang itu namanya dia mempunyai daftar yang ribuan, dia kan mungkin oke aja lah. Tapi kalau kita sudah kenal, kita kasih tahu, ini orang dari Indonesia, dia pemegang paspor ini, kalau begitu dia masuk, Anda sekat untuk tidak masuk. Begitu dia tidak masuk ke negara itu, ya kan, itu dengan dia akan dia panggil kita atau dia calling kita, dengan saat seketika itu bisa namanya dia istilahnya deportasi, automatically deportasi dari negara itu. Jadi tidak boleh masuk ke negara itu. Anda adalah orang yang dicari. Oke. Jadi itu bisa lebih mudah dilakukan pada saat misalnya terdeteksi di imigrasi. Tapi artinya ketika sudah masuk ke negara yang bersangkutan, artinya kalau kita melihat dari kasus Nazarudin ini dia ditetapkan masuk dalam daftar Interpol. Betul. Bahkan kalau dari keterangan Kemlu Singapura mengatakan jauh sebelumnya sudah meninggalkan Singapura, jauh sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Jadi akan lebih sulit sekarang karena misalnya asumsinya dia sudah masuk ke negara lain begitu, bukan di Singapura lagi. Jadi kalau saya hanya melihat satu ya, yang kita boleh ambil hikmahnya, bahwa Singapura itu begitu bagusnya administrasinya. Dia tahu orang ini masuk dan tahu orang ini keluar dari Singapura. Nah, keluarnya ini kan sebetulnya kita kalau hubungan personal contact baik kita bisa tahu. Dia berangkat, kalau dia berangkat lewat airport, dia akan mengisi satu ini bahwa dia sehabis ini next destination-nya kemana. Ya kan? Tapi jangan lupa, Singapura juga banyak port of entry-nya. Bisa dia lewat ke Johor Bahru, lewat Woodland, bisa lewat Jurong ke Johor Bahru, dari Tanah Merah bisa langsung ke Pulau Bintan, ya kan? Belum lagi yang dari pelabuhan feri umum yang Singapura itu bisa ke Tanjung Pinang, ya kan? Bisa ke Batam, bisa ke Tanjung Balai Karimun. Dengan Pak Hendro mengatakan tadi mungkin saja ada sudah ada di tanah air. Kembali ke tanah air. Oke, baik, kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami.